Halo semuanya, perkenalkan saya Nes Kadek Yudi Aryawan SKEP MSI. Dalam mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, kita akan membahas mengenai konsep kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori hierarkis, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan bukan hanya orang-orang yang sedang dalam keadaan normal, namun kebutuhan juga ada pada orang yang sedang sakit, serta pemenuhan kebutuhan pada orang sakit berbeda dengan pemenuhan kebutuhan pada orang yang tidak dalam keadaan sakit. Selanjutnya kita masuk ke pengertian KDM. Apa sih yang dimaksud dengan KDM? Jadi KDM atau kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, air, keamanan, dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Hal-hal apa saja sih yang mendasari pemahaman tentang KDM? Manusia sebagai bagian integral yang berintegrasi satu sama lainnya dalam motivasinya memenuhi kebutuhan dasar fisiologis, keamanan, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Setiap kebutuhan manusia merupakan suatu tegangan integral sebagai akibat dari perubahan dari setiap komponen sistem. Tekanan tersebut dimanifestasikan dalam perilakunya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan sampai terpenuhinya tingkat kepuasan klien. Dasar kebutuhan manusia adalah terpenuhinya tingkat kepuasan agar manusia bisa mempertahankan hidupnya. Peran perawat yang utama adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dan tercapainya suatu kepuasan bagi diri sendiri serta kliennya, meskipun dalam kenyataannya dapat memenuhi salah satu dari kebutuhan membawa dampak terhadap perubahan sistem dalam individu, baik secara biologis, intelektual, emosional, sosial, spiritual, ekonomi, lingkungan, patologi, dan psikopatologi. Hal ini menggambarkan suatu bagian di mana penerapan proses keperawatan selalu difokuskan pada kebutuhan individu yang unik dan sebagai suatu bagian integral dari keluarga dan masyarakat. Keseimbangan antar kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab dari setiap orang. Misalnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, demikian juga tanggung jawab perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar klien. Peran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan proses keperawatan. Selanjutnya, yaitu model-model dalam kebutuhan dasar manusia. Pertama ada Abraham Maslow dengan teori Maslow Hierarchy of Needs. Jadi hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow meliputi 5 kategori kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiologic need. Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Seorang yang beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi secara umum akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu. Misalnya, seorang yang kekurangan makanan, keselamatan, dan cinta biasanya akan mencari makanan terlebih dahulu daripada mencari cinta. Kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security need. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis.
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Bebas dari rasa takut dan cemas, serta bebas dari ancaman keselamatan dan psikologi pada pengalaman yang baru atau tidak dikenal. Ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, atau love and belonging need. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri atau self-esteem need. Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau need for self-actualization. Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan baik, mengenal dan memahami potensi diri, belajar memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan mengetahui konsep kebutuhan dasar menurut Maslow, kita perlu memahami bahwa 1. Manusia senantiasa berkembang, sehingga dapat mencapai potensi diri yang maksimal. 2. Kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak akan terpenuhi dengan baik sampai kebutuhan di bawahnya penuh. 3. Jika kebutuhan dasar pada tiap tingkatan tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul sesuatu kondisi patologis. 4. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, dan setiap kebutuhan tersebut dimodifikasi sesuai dengan budaya masing-masing. 5. Setiap orang memenuhi kebutuhan dasarnya menurut prioritas. 6. Walaupun kebutuhan pada umumnya harus dipenuhi, tetapi beberapa kebutuhan sifatnya dapat ditunda. 7. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan menyebabkan ketidakseimbangan homeostasis. Lebih lanjut, kondisi ini dapat menimbulkan penyakit. 8. Kebutuhan dapat menyebabkan seseorang berpikir dan bergerak memenuhinya. Ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari faktor eksternal dan internal. 9. Seseorang dapat merasakan adanya kebutuhan, sehingga dapat berespon melalui berbagai cara. 10. Kebutuhan dasar sifatnya saling berkaitan. Beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu Virginia Henderson dengan 14 Henderson Nursing Need Theory. Teori keperawatan Virginia Henderson mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia, membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila dia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Berikut merupakan komponen dari 14 teori Virginia Henderson. 1. Bernapas secara normal. 2. Makan dan minum cukup. 3. Eliminasi. 4. Bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendaki. 5. Istirahat dan tidur. 6. Memilih cara berpakaian dan melepas pakaian. 7. Mempertahankan temperatur tubuh dalam rentang normal. 8. Menjaga tubuh tetap bersih dan rapi. 9. Menghindari bahaya dari lingkungan. 10. Berkomunikasi dengan orang lain. 11. Beribadah menurut keyakinan. 12. Bekerja yang menjanjikan prestasi. 13. Bermain dan berpartisipasi dalam bentuk rekreasi. 14. Belajar, menggali, atau memuaskan rasa keingintahuan yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Ketiga ada Jean Watson dengan Theory of Human Caring Model. Filosofi Watson tentang asuhan keperawatan berupaya untuk mendefinisikan hasil dari aktivitas keperawatan yang berhubungan dengan aspek humanistik dari kehidupan. Tindakan keperawatan mengacu langsung pada pemahaman hubungan antara sehat, sakit,
dan perilaku manusia. Keperawatan memperhatikan peningkatan dan mengembalikan kesehatan, serta pencegahan terjadinya penyakit. Model Watson meliputi proses asuhan keperawatan, pemberian bantuan bagi klien dalam mencapai atau mempertahankan kesehatan, atau mencapai kematian yang damai. Intervensi keperawatan berkaitan dengan proses keperawatan manusia. Perawatan manusia membutuhkan perawat yang memahami perilaku dan respons manusia terhadap masalah kesehatan yang aktual ataupun yang potensial, kebutuhan manusia dan bagaimana merespons terhadap orang lain, dan memahami kekurangan dan kelebihan klien dan keluarganya, sekaligus pemahaman pada dirinya sendiri. Keempat yaitu Imogen Emkin dengan Goal Attainment Theory. Menurut Imogen, manusia merupakan individu reaktif yang dapat bereaksi terhadap situasi, orang dan objek tertentu. Sebagai makhluk yang berorientasi pada waktu, manusia tidak terlepas dari kejadian masa lalu dan masa sekarang yang akan berpengaruh terhadap masa depannya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 3 yaitu: pertama, kebutuhan akan informasi kesehatan. Kedua, kebutuhan akan pencegahan penyakit. Ketiga, kebutuhan akan perawat ketika sakit. Kelima yaitu Martha E. Rogers dengan Metaparadigma Theory. Menurut Martha, manusia merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan dan memengaruhi satu sama lain. Dalam proses kehidupannya, manusia diciptakan dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Dengan kata lain, setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Konsep Martha E. Rogers ini dikenal dengan konsep manusia-manusia sebagai unit. Keenam yaitu Dorothy E. Johnson dengan Behavior System Model. Johnson mengungkap pandangannya dengan menggunakan pendekatan sistem perilaku. Dalam pendekatan ini, individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Individu juga memiliki keinginan untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh yang timbul. Terakhir yaitu Sister Calista Roy dengan Roy's Adaptation Model. Menurut Roy, manusia sebagai individu dapat meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku yang adaptif dan mengubah perilaku maladaptif. Sebagai makhluk biopsikososial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai keseimbangan atau homeostasis, manusia harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi tersebut dilakukan dengan stimulasi vokal, stimulasi konstektual, dan stimulasi residual. Dalam proses penyesuaian diri, individu harus meningkatkan energinya agar mampu mencapai tujuan berupa kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi, serta keunggulan. Dengan demikian, individu memiliki tujuan untuk meningkatkan respon adaptif. Roy secara ringkas berpendapat bahwa individu sebagai makhluk biopsikososio-spiritual yang merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi melalui interaksi yang dilakukan terhadap perubahan lingkungan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.